Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Inanakma dengan NIM akhir 101. Di sini video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah psikologi anak. Saya mempunyai dua topik, yaitu yang singkatnya seperti ini: pengaruh media sosial dan teknologi bagi perkembangan psikologi anak, dan pengaruh literasi digital dan pengaruh dalam kesehatan mental anak. Nah, yang pertama, pengaruh media sosial. Yang pertama yaitu pengaruh media sosial. Media sosial untuk zaman sekarang kan sudah marak. Bahkan anak-anak pun sudah mempunyai media sosial. Anak SD, media sosial memang awalnya itu digunakan untuk sarana komunikasi, tapi semakin kesini media sosial tidak hanya digunakan untuk komunikasi saja, tetapi juga sebagai ajang hiburan, bisa lewat game, video YouTube, video TikTok, dan platform lainnya. Selain itu, di media sosial bukan hanya memuat tentang komunikasi dan hiburan, tapi juga ada berita-berita, ada yang membahas tentang perkembangan di luar negeri atau di dalam negeri, lifestyle artis atau lifestyle orang luar. Sebenarnya dampak positifnya itu kita bisa mengetahui dunia luar tanpa harus ke sana. Bahkan anak-anak pun juga sama, manfaatnya seperti itu. Namun penggunaan media sosial bagi anak-anak itu harus lebih diperhatikan, harus lebih diawasi dan dibimbing, karena anak-anak itu belum sepenuhnya bisa mengatur media sosialnya untuk membuka yang positif-positif, yang sesuai dengan umurnya. Mungkin karena dia melihat suatu video, dia pengen lihat kayak ikut-ikutan yang dewasa, kayak yang belum umurnya. Contoh kayak filmnya 13+, tapi anaknya masih SD kelas 2 seumpama kayak gitu. Jadi penggunaan media sosial dan teknologi kan media sosial itu di dalam teknologi ya, teknologi kayak HP, TV, itu juga laptop, komputer, itu juga harus dibatasi bagi anak-anak. Manfaat positifnya ada sih, pengaruh positifnya juga, anak-anak lebih terlatih media sejak dini. Bahkan media sosial ini juga termasuk pembelajaran bagi anak usia dini. Dengan anak-anak sudah mengetahui media sosial, mereka lebih kreatif, cepat tanggap, dan punya kognitif digital. Dan kognitif digital itu juga sangat penting untuk kedepannya. Mereka bisa mahir komputer, mahir media, mahir komputer, laptop, HP. Tapi kembali lagi, anak-anak di umurnya itu belum sepenuhnya paham penggunaan media sosial. Jadi kita sebagai orang dewasa, apalagi orang tua, harus membatasi. Terus usia sekolah dasar itu, dari artikel yang saya baca, itu merupakan usia terbaik untuk anak belajar di dalam maupun di luar ruangan. Kan pengaruh media kan memuat banyak hal seperti yang telah saya sebutkan tadi. Nah, di sana itu karena mereka tuh masih kecil dan banyak yang belum mereka tahu, dengan melihat apa yang ia lihat di media sosial melalui teknologi itu, dia tuh punya rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi dia tuh kepo-kepo gitu loh. Itu kan mereka jadi cerdas dan melatih mereka untuk berpikir kritis. Dan dari artikel yang saya baca juga, bahwa di usia anak 8-11 tahun itu mereka mampu mengawal dan mengetahui peristiwa secara nyata. Jadi mungkin tingkat kepahamannya, tingkat nalarnya tuh udah nalar, tapi belum senalar orang dewasa gitu, udah paham gitu. Pengaruhnya positifnya banyak, tapi negatifnya juga banyak. Kalau kita nggak ngawasi mereka bisa aja ikut-ikutan yang dewasa, yang harusnya mereka masih tahap belajar, mereka malah ngegame. Dan karena game itu kan bikin candu ya, apalagi anak laki-laki, entah
entah masih SD entah udah gede kan pasti kecanduan game online. Nah kalau dari anak-anak aja udah kecanduan kayak gitu, nanti kasihan di matanya juga, kasihan juga di otaknya juga, apalagi mereka masih kecil kan waktunya belajar, bukan yang aneh-aneh kayak gitu. Untuk psikolog anaknya ya mereka kadang juga dengan perkembangan teknologi itu mereka jadi dewasa lebih cepat sebelum umurnya. Kayak sekarang kalau lihat anak SD itu udah kayak anak SMP, kalau lihat anak SMP udah kayak anak kuliah, apalagi anak SMA. Kayak mereka ya karena mereka mengikuti perkembangan zaman dan mengikuti tren-tren nggak tren sih, kayak yang mereka tonton. Tapi meskipun style atau luarnya mereka udah kayak orang dewasa, tapi menurut saya di dalamnya mereka itu masih tetap sesuai usianya. Dari cara bernalarnya belum setingkat gitu. Kalau SD ya pikirannya masih kayak anak SD gitu. Mungkin beberapa sudah maju karena dia menggunakan media sosialnya itu positif, kayak dia menanamkan literasi digital. Ini nyambung juga dengan persoalan dari dosen untuk saya yang kedua, itu pengaruh literasi digital dan kesehatan mental. Nah, sekarang kan enggak sekarang juga sih, kan di platform-platform, di website, di Google kan banyak ya. Nah itu juga media sosial juga berpengaruh di kognitif anak. Kalau mereka dari kecil tuh udah terbiasa, kalau dulu kan masih pakai buku, apa-apa nyarinya di buku. Sekarang kan pakainya HP. Bahkan Kumer itu juga menganjurkan teknologi kan. Berarti anak lebih aktif juga untuk memakai teknologi. Itu positifnya mereka dapat mahir dalam menggunakan beberapa aplikasi pembelajaran. Nah, tapi di sisi lain kalau mereka malah digunakannya salah, atau dengan mereka malah nggak membaca, nggak menanamkan literasi digital, mereka hanya sekedar mencari, terus mereka percaya tanpa mereka membaca buku pun, itu menurut saya masih kurang. Jadi jangan sampai anak-anak itu benar-benar latih selalu terpengaruh dengan kalau saya nggak bisa saya tanya Google gitu. Jangan, kalau bisa jangan sampai. Terus kan banyak berita yang beredar, banyak berita-berita tentang apapun, entah tentang konflik luar negara atau tentang politik dalam negeri, itu kan beredar melalui media sosial, melalui teknologi. Nah, disitulah pentingnya penanaman literasi digital pada anak. Literasi itu sendiri kan kemampuan untuk membaca, tapi nggak hanya. Nah, sekarang tuh kan ada literasi digital, berarti membacanya itu nggak pakai buku, tapi kita menggunakan teknologi. Contohnya yaitu kita membaca melalui HP, laptop, komputer, dan lain-lain. Nah, untuk menyaring berita itu kita harus benar-benar mencari di website yang terpercaya. Dan pentingnya untuk menanamkan, kan sekarang di SD itu ada gerakan literasi 15 menit sebelum pembelajaran. Nah, itu juga dapat melatih literasi anak. Nah, kalau anak-anak sudah terbiasa dengan literasi, nanti mereka pun dapat mudah juga untuk menerapkan literasi tersebut menjadi literasi digital lewat HP. Tapi juga harus dibatasi karena membaca di HP juga kurang sehat untuk mata, apalagi untuk anak-anak. Dan tentang kesehatan mental, pengaruhnya terhadap kesehatan mental. Contohnya beberapa bulan kemarin kan banyak kasus bunuh diri. Nah, kalau seumpama anak SD yang terlalu sering melihat berita-berita yang negatif seperti itu, dan dengan nalar mereka yang belum panjang, belum senalar orang dewasa. Mungkin emang pelakunya orang dewasa, tapi nggak semua orang dewasa berpikiran kayak mereka yang bunuh diri, maksudnya kayak gitu. Jadi
kalau anak SD yang belum senalar orang dewasa aja lihat kayak gitu, itu mungkin akan berpengaruh ke mentalnya, karena kayak oh kalau nggak kuat udah bunuh diri aja kan, itu mungkin juga mereka berpikiran kayak gitu. Jadi inilah juga penting untuk guru dan orang tua adalah memperhatikan apa yang mereka baca, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Jadi ya bisa mempengaruhi si teknologi dan media sosial itu bisa mempengaruhi mental anak. Kayak galau-galau gitu. Anak SD dulu kayak itu nggak pernah ada yang namanya galau, tapi mungkin anak SD sekarang bisa galau-galau karena emang banyak tren juga kayak galau lah ini. Jadi lebih baik kalau untuk anak-anak lebih kita anjurkan ke menonton yang positif-positif yang sesuai umurnya. Mungkin juga kalau melihat sesuatu kan kita ada tingkatannya ya, kayak waktu SD nggak boleh lihat yang, kalau saya dulu waktu SD itu nggak boleh baca yang buku yang berhubungan tentang hari akhir, kiamat, surga dan neraka. Buku yang benar-benar membahas tentang itu. Kan dulu ayah saya punya kayak buku tentang dunia lain, maksudnya kayak surga, neraka, alam kubur gitu kan menakutkan ya untuk anak kecil. Nah dulu saya nggak boleh baca waktu SD, tapi kalau semakin kita dewasa kan kita banyak ketemu orang-orang, kita banyak membaca, kita banyak juga dapat sepilan dari guru-guru, oh surga tuh kayak gini, neraka kayak gini, alam kubur kayak gini. Itu juga masuk ke pelajaran kan. Jadi kayak apa yang kita ketahui itu ya sesuai umur gitu, biar kesehatan mentalnya kita juga sehat. Kalau seumpama saya dulu surga neraka saya baca, pasti saya ketakutan, mungkin saya akan selalu merasa takut, kan itu mental saya kena kan berarti itu. Oleh karena itu dulu ayah saya nggak bolehin saya baca buku yang mengerikan untuk anak SD. Jadi literasi digital itu harus diperhatikan, penggunaan media sosial dan teknologi juga harus diperhatikan. Nah jadi ketiganya itu kan saling nyambung antara teknologi. Di dalam teknologi itu ada media sosial, dengan bantuan teknologi dan media sosial itu kita dapat menerapkan literasi digital. Dengan memperhatikan 3 aspek tersebut, kalau kita nggak berhati-hati dengan mengawasi anak-anak, nanti mental anak juga bisa kena karena salah membaca bacaan yang belum umurnya. Bahkan film-film atau apa itu kan ada pengingat untuk anak 13 tahun ke atas atau apa. Nah kalau semuanya anak 10 tahun nonton yang 13 ke atas itu kan pikirannya udah beda kan, antara nggak nyambung sama dia terkontaminasi sama yang belum waktunya ditonton. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.